biasanya tuh masyarakat di sekitar sini tuh sedang mencari atau aboja, mencari hewan-hewan yang terperangkap. Saya bawa kayu besi. Nah, kayu ini akan kita sulap menjadi kapal pinisi. Ibu, siram. Siram itu, Ibu. Itu merah tuh. Iya. Nah, sebelum ikannya dimasak, kita masak belimbingnya ini dulu biar asamnya itu keluar. Betul. Wih, sekarang pokoknya lebih enak. Dan ini katanya asam sekali, Mama. Iya kah? Mari kita coba. Memang asam. Sekarang aku lagi ada di Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Salah satu desa yang ada di ujung timur Bulukumba ini memiliki pemandangan laut yang luar biasa. Belum lagi dengan bukit-bukit agung yang menjulang, menambah keindahannya. Walaupun masih kalah pamor dengan Biar, Pantai Pantama ini menawarkan ketenangan yang berbeda. Bukan anak negeri namanya. Kalau datang ke suatu tempat, pasti ikut mencari potensi lokal yang bisa menjadi sumber pangan. Saat laut esa atau surut, biasanya banyak warga yang ngesa. Karena di pantai sekitar Desa Pantama saat laut surut, wilayah yang terbuka mencapai 500 meter. Banyak yang mencari berbagai sumber pangan. Jadi biasanya kalau pantai sedang surut seperti ini atau esa, biasanya itu masyarakat di sekitar sini tuh sedang mencari atau aboja, mencari hewan-hewan yang terperangkap di air yang sedang surut. Nah, salah satunya yang kita cari, ini dia, kerang raci. Katanya ini enak untuk diolah menjadi masakan ya. Kalau dia, wah, saya mau tahu rasanya bagaimana. Kita cari yang banyak biar kita makan. Sebenarnya yang disebut dengan kerang raci lebih dekat dengan keluarga siput daripada kerang-kerangan. Bentuk moluskanya sangat menyerupai dengan gonggong, makanan khas Batam. Tapi dengan bentuk cangkang yang sedikit berbeda. Ukurannya beragam, mulai dari yang agak kecil hingga berukuran cukup besar. Kalau lautnya sudah surut begini, gampang banget ngumpulinnya. Walaupun terpisah ribuan kilometer, ternyata cara mengolah moluska yang satu ini, baik di Batam ataupun di Kajang Bulukumba, memiliki kesamaan. Pertama, rebus dulu kerang raci. Tidak perlu terlalu lama, tidak perlu juga bumbu yang macam-macam. Cukup 5-10 menit, kerang raci ini sudah matang. Nah, ini dia kerang raci yang akan kita olah. Namun sebelum kita olah bersama bumbu-bumbu yang lain, hal pertama yang akan kita lakukan adalah merebusnya biar rasanya lebih enak, lebih lunak. Mau jadi apa ini ya? Oh iya, kalau masak hewan moluska seperti ini, lebih baik seluruh bahan direbus sejak air dalam keadaan dingin. Jadi saat air mulai panas, si moluska akan pelan-pelan berusaha keluar dari cangkang. Makanya, lebih mudah dikeluarkan nantinya. Kerang raci ini nanti akan kita masak jadi sayur bening. Hah? Kerang kok dimasak jadi sayur bening? Apa enak? Penasaran kan? Kita urus dulu yuk bahan lainnya. Bahan utama untuk membuat sayur bening ini adalah daun kelor. Petik daun kelor, pilih bagian daun yang lebih muda. Bagian daun ini lebih segar dan lunak teksturnya. Bahan tambahan lainnya adalah jagung, terong, dan beberapa jenis daun yang biasa diolah menjadi sayur bening juga. Semuanya dipersiapkan lebih dulu. Jagung diserut untuk diambil bijinya, terong dikupas dan dipotong seperti ini.
Aku lagi ngurus kerang racinya. Nah, Ibu Desa dan Whitney lagi mempersiapkan bahan campurannya. Kalau semuanya sudah siap, baru deh kita masak bersama-sama. Kalau kerang racinya sudah matang, tidak perlu diangkat. Langsung aja masukkan bahan lain yang keras lebih dulu. Mulai dari jagung, kemudian terong. Tunggu sebentar sampai agak empuk, baru masukkan daun kelornya. Kelor adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan sayur bening ya Ibu ya. Namun untuk membuat sayur bening seperti ini, kita tidak memerlukan bumbu-bumbu yang cukup banyak. Cukup menggunakan garam agar rasa dari bahan-bahan yang lainnya lebih keluar, biar lebih enak kan. Kasih masuk lagi nih, garam. Benar-benar nggak pakai bumbu apapun selain garam loh. Tapi tenang, justru ini yang bikin sayur kerang raci jadi enak. Gak percaya? Hehehe. Sini yuk kita coba bareng-bareng. Rasanya benar-benar gurih. Semua rasa dari bahan dasarnya jadi lebih menonjol. Sekilas memang agak terlihat aneh, mengkombinasikan antara sayur bening dan kerang. Namun setelah dirasa, setelah dikombinasikan, rasanya enak. Walaupun hanya menggunakan garam ya, Ibu ya. Tapi bahan-bahan yang lainnya terasa sekali juga. Enak. Si moluska yang direbus lebih awal ini menghasilkan kaldu yang bisa menjadi penyedap alami. Makanya rasanya lebih gurih walaupun hanya menggunakan garam sebagai bumbunya. Oh iya, si kenyal yang memiliki satu pedang sebagai ciri khas fisiknya ini menjadi sumber protein yang sangat tinggi loh. Belum lagi daun kelor yang bisa menangkal radikal bebas, bisa meningkatkan imun tubuh juga. Udah enak, sederhana, banyak manfaat lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Pantama, aku juga masih mau mengolah si moluska. Kali ini menjadi olahan yang berbeda. Masih dengan olahan kerang raci, kali ini kita akan masak dengan bumbu halus dan juga kelapa. Mau jadi apa ya? Bisa penasaran rasanya. Kerang raci ini akan kita masak jadi palu gami. Aku mau mengeluarkan dulu si moluskanya. Caranya gampang banget loh. Kalau sudah direbus, tinggal congkel sedikit dan tarik bagian pedangnya. Tuh kan, dengan mudah si moluska bisa dikeluarkan dari cangkangnya. Untuk membuat olahan yang satu ini, ada banyak bumbu yang dibutuhkan. Seperti bumbu halus yang terdiri dari lada, kemiri, ada juga tambahan bawang merah dan bawang putih. Bahan tambahan lain adalah kelapa yang diparut. Kelapa ini jadi bahan paling penting untuk membuat palu gami. Karena palu artinya masak, dan gami adalah kelapa yang disangrai. Jadi untuk memasak palu gami, kita membutuhkan satu bahan utama, yaitu kelapa yang sudah disangrai. Tujuannya itu agar rasanya lebih gurih. Enak pasti sebentar. Masyarakat di Sulawesi Selatan dan sekitarnya kerap menggunakan gami atau kelapa yang disangrai sebagai bumbu penyedapnya. Sudah, sangrai itu yang betul. Iya. Stop drama sudah. Iya. Setelah disangrai sampai kecoklatan, masih harus ditumbuk sampai halus dan keluar minyaknya. Rasanya lebih gurih juga loh, dan gampang larut kalau ditumbuk seperti ini. Sip, semua bahan sudah siap. Saatnya palu gami kita masak. Pertama, tumis dulu bawang merah iris. Kemudian tumis juga bumbu kemiri yang sudah dihaluskan. Setelah harum, masukkan juga irisan cabai merah besarnya. Tambah dengan sedikit air, biar nggak gosong bumbunya. Setelah mendidih, baru deh masukkan si moluskanya. Terakhir, masukkan kelapa sangrai yang sudah ditumbuk. Caranya dengan dicairkan dulu seperti ini, baru campurkan ke bahan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah larut dan tidak menggumpal. Ini dia, kerang raci palu gami siap kita cicipi. Olahan palu gami rata-rata berwarna coklat seperti ini.
dengan kuah kental cenderung surut. Hal itu karena tambahan gami atau sangrai kelapanya. Ayo kita coba. Rasa dari palu gami ini sangat spesial, sangat unik. Apalagi dengan kerangnya yang teksturnya sangat kenyal dan juga gurih. Dan juga itu gami atau kelapa sangrainya. Oh, itu tambah gurih lagi. Wah, enak sekali. Nambah ya? Ya, ya. Habis nih. Lapar kah? Ibarat di Jawa Timur, gami adalah serbuk koya yang bikin rasa soto jadi lebih sedap. Nah, sangrai kelapa kecoklatan ini selain membuat kuah palu gami jadi lebih kental, rasa masakan jadi lebih gurih dan juga bikin lebih sedap. Karena alam memberikan banyak manfaat. Bulukumba adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang letaknya berada di paling ujung timur dan selatan. Salah satu tempat yang paling populer adalah Tanjung Bira, daratan yang paling menjorok ke lautan. Nah, di tanah ini dikenal sebagai asal-usul dari semua kapal kayu di Nusantara. Capek sekali. Saya bawa kayu besi. Nah, kayu ini akan kita sulap menjadi kapal pinisi. Aduh, Om! Kayu besi atau kayu ulin adalah nama kayu yang terkenal dari hutan Kalimantan. Kayu yang berwarna coklat kehitaman ini biasanya digunakan sebagai bahan rumah, jembatan, hingga kapal seperti ini. Apalagi daya tahannya yang cukup kuat terhadap cuaca ekstrim, hingga tidak mudah lapuk terkena air, termasuk terhadap air laut. Nah, kalau Thor di luar negeri itu pakai palu untuk memberantas kejahatan, kalau Bapak di sini pakai palu untuk bikin pasak. Nah, pasak ini item sangat penting dalam pembuatan kapal pinisi. Bagaimana, Pak? Lanjut lagi. Perahu tradisional suku Bugis ini adalah salah satu legenda yang membuktikan bahwa nenek moyang kita adalah pelaut. Sejak zaman dulu, perahu ini sudah digunakan untuk berlayar sampai ke Eropa dan Afrika. Jadi biasanya pembuatan kapal di luar itu akan dimulai dengan pembuatan rangka atau tulangnya. Hal ini dilakukan karena anggapan bahwa kalau papannya yang menyesuaikan dengan bentuk rangka, maka akan terlalu dipaksakan proses pembengkokannya. Nah, dengan bentuk tulang yang menyesuaikan papan, semua proses akan berjalan natural. Jadi kondisi kayu akan lebih tahan lama. Nah, ini dia tulangnya. Nah, tulang ini akan mengikuti sesuai dengan bodinya. Selain itu, proses pembuatan perahu kayu dengan teknik seperti ini juga lebih tahan terkena hantaman ombak dan tekanan air. Karena fungsi rangka pada perahu untuk menahan semua tekanan dari luar, bukan seperti rumah yang fungsinya untuk mengokohkan. Nah, inilah perahu yang sudah hampir jadi. Jadi pembuatan perahu seperti ini tuh membutuhkan waktu dari 8 bulan sampai 1 tahun. Itu tergantung dari kondisi perahu, desainnya, dan juga bahannya. Lama juga ya, apalagi yang kayu yang berat ini. Pak, bantu lagi, Pak! Hal yang paling unik adalah sampai sekarang seluruh pembuatannya masih tradisional. Lokasinya juga di pinggir pantai, agar setelah selesai bisa langsung didorong ke laut. Posisi ini tuh adalah spot paling bagus di kapal ini. Bisa melihat seluruh lautan. Tapi sayangnya
nggak bisa berlayar, angin timur masih kencang, mana ombak tinggi. Apalagi kapalnya belum jadi, percuma jadi. Padahal asik kalau berlayar. Sayang sekali, jadinya nggak bisa ikut nyobain kapal legendaris yang sudah ditetapkan jadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO ini. Dandi, jangan kok ngayal terus. Ayo cepetan. Itu dulu, orang masih menikmati nih. Aduh, mengganggu rutinitasku saja. Lagi enak menghayal padahal. Di sekitar pesisir, tentu ada banyak olahan makanan yang bahan bakunya ikan. Termasuk olahan ikan yang akan kita buat sekarang. Jadi biasanya masyarakat di pesisir Indonesia itu memiliki olahan makanan ikan asap ya Ibu ya. Nah seperti hari ini kita akan masak dengan ikan tuna dan juga ikan cakalang. Kita akan jadikan ikan asap. Gimana rasanya? Ikan segar yang akan diasapi biasanya dibelah dulu jadi dua. Kemudian difilet-filet menjadi ukuran yang tipis begini. Biasanya ikan-ikan yang sering dijadikan olahan ikan asap adalah jenis ikan yang berukuran besar. Kalau di sekitar Bulukumba, umumnya adalah ikan tuna, tongkol, atau cakalang. Jadi sebelum ikannya ini dibakar, kita tusuk pakai lidi seperti ini agar ikannya nggak mudah hancur. Bener ya Bu ya? Ikan tuna asap di sekitar Bulukumba umumnya dipotong dengan ukuran sebesar ini. Karena rata-rata untuk dijual dengan harga Rp10.000 per potongnya di pasar. Kak Dandi, minta tolong itu siapkan dulu pelepah kelapanya ya. Oke siap, dibelah-belah seperti ini toh. Jadi sebelum ikannya diasapi, kita menggunakan pelepah kelapa Ibu ya sebagai alasnya. Nah tujuannya itu supaya ikannya itu nggak kena langsung sama besinya, supaya nggak lengket Ibu kan? Iya. Dengan pelepah kelapa yang masih basah seperti ini, daging ikan nggak akan lengket, soalnya akan keluar cairan alaminya. Sip, yuk kita kasih asap semua ikannya. Tradisi pengolahan ikan asap seperti ini sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat kita sejak zaman dulu. Fungsi utama awalnya adalah sebagai proses pengawetan makanan secara alami. Dengan diasapi seperti ini, ikan akan lebih awet, bisa bertahan hingga beberapa hari. Karena bakteri yang akan timbul akan mati terkena partikel asapnya. Karena ini daging asap, jadi apinya nggak boleh keluar. Harus disiram. Iya. Siram Ibu. Ibu siram. Siram itu Ibu. Itu menyala tuh. Iya. Dasar Kak Dandi, suka iseng. Disuruh siram api, malah usap air ke muka sendiri. Hehehe, biar nggak pedis ini mata. Oh iya, kalau sekarang selain fungsinya sebagai proses pengawetan ikan secara alami, ikan yang diasapi seperti ini juga membuat rasanya jadi lebih khas. Lebih enak nih, manyang. Ibu, boleh minta satu kah? Lapar satu. Boleh satu. Coba satu. Ini kan. Ini coba. Cobain dong, cobain. Enak. Jadi sebenarnya ikan asap yang seperti ini tuh udah bisa dimakan ya Ibu ya. Iya. Tapi kalau kita masak lagi menjadi olahan khas desa Kasuso itu pasti lebih enak ya. Iya. Kita masak lagi habis ini. Ya udah yuk, tidak usah terlalu lama. Langsung saja kita masak. Ada banyak cara menyajikan ikan asap, mulai dari disantap langsung dengan sambal, digoreng, atau dengan cara yang paling populer seperti yang akan kita buat sekarang. Oke. Jadi kali ini ikan asapnya ini kita akan masak dengan santan, tapi yang spesial di sini karena akan menggunakan belimbing juga. Bakal segar pasti. Belimbing yang digunakan adalah belimbing wuluh, salah satu jenis belimbing yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Belimbing wuluh atau belimbing sayur ini kita belah jadi dua.
Tidak perlu jadi ukuran yang terlalu kecil, biar tidak mudah hancur saat dimasak nanti. Sudah kita masak. Nah, sebelum ikannya dimasak, kita masak belimbingnya ini dulu biar asamnya itu keluar. Betul. Wih, kira pokoknya lebih enak. Nah, ibu-ibu lagi mempersiapkan bahan dan bumbu lainnya. Pertama yang wajib adalah parutan kelapa. Karena santan jadi syarat utama masakan yang akan kita buat. Selain itu, ada juga bumbu yang ditumbuk sampai halus, mulai dari lada, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Selain itu ada juga cabai utuh dan serai yang digeprek. Oh iya, udah mateng nih belimbingnya. Saatnya kita masak. Memasak ikan asap santan ini cukup unik. Begitu rebusan belimbing wulu ini matang, langsung masukkan ikan asap ke dalamnya. Ikan asap langsung masuk ke dalam rebusan belimbing wulu, biar aroma atau rasa amis yang tersisa bisa hilang sempurna. Oh iya, ikan asap yang kita olah adalah bagian kepala. Salah satu bagian ikan asap yang paling enak diolah jadi kuah santan. Setelah ikan masuk, langsung campurkan juga santan segarnya. Jangan lupa terus diaduk ya, biar tidak pecah. Jadi tetap gurih rasa santannya. Kalau sudah matang, sekarang turunkan pancinya. Tapi belum bisa dimakan. Belum ada bumbunya tuh. Nah, sekarang saatnya masak bumbunya. Ini nih, uniknya masak ikan asap santan di Bulukumba. Setelah ikan matang, bumbunya justru ditumis terpisah. Mulai dari bumbu halus, serai, dan cabai. Sampai benar-benar matang. Setelah bumbu matang, baru campurkan ke dalam ikan dan santannya. Nah, setelah ini sih benar-benar sudah selesai toh. Ikan asap santan siap dihidangkan. Kalau di Jawa sana, olahan ikan asap santan seperti ini hampir sama dengan mangut. Sama-sama menggunakan ikan asap dan sama-sama menggunakan santan pedas. Bedanya adalah bumbu asamnya. Nah, ini dia ikan asap kuah santan. Ikan asap kuah santan ini teksturnya sangat lembut ya. Karena melalui proses pengasapan dan wanginya tuh harum sekali. Enak, makanya bikin nambah nafsu makan, Tante. Ditambah lagi karena pakai belimbingnya itu, jadi bikin ikannya ini tambah segar rasanya. Enak ya Tante? Enak. Ya. Tambah lagi. Bisa saya bungkus kah? Bisa. Belum lagi manfaat belimbing wulu yang cukup banyak. Selain kandungan vitamin C-nya yang banyak, si asam hijau ini juga bisa menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan bisa meredakan batuk. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Bulolohe, aku dan teman-teman dari Literatur Garden ini mau cari ikan yang jadi buruan masyarakat. Ikan yang kita cari adalah salah satu jenis ikan air tawar. Jadi untuk mencari ikan gabus seperti ini biasanya berada di sungai, danau, ataupun area-area yang tergenang. Tapi gitu, bedanya itu agak susah karena lupanya sampai segini nih. Untungnya kita menggunakan alat ini. Biar mencari ikan gabusnya lebih mudah. Ayo kita cari lagi. Dapatkah? Dapat. Ikan gabus adalah salah satu jenis ikan air tawar dari keluarga snakehead. Ikan gabus biasanya hidup liar. Soalnya kalau hidup di keramba, ikan yang satu ini justru sering dianggap hama karena termasuk predator di lingkungannya. Nah, karena kondisi empangnya sedang surut,
Makanya nangkapnya dengan bumbu seperti ini saja. Bumbunya tidak digunakan sebagai perangkap, tapi justru dijadikan alat tangkap. Wah, lumayan dapat banyak nih. Whitney pasti senang. Hehe. Sini, aku masakin ikan gabusnya. Tapi sebelumnya, bantuin urus daun ariang ya. Siap. Sini aku urus daun ariangnya. Daun yang bentuknya mirip dengan kembang sepatu ini, aku peras-peras dulu, biar airnya agak keluar. Jadilah daun areang. Daun areang ini sering digunakan ibu-ibu atau masyarakat di desa Bulolohe untuk masak ya ibu ya, menjadi bahan campuran makanan. Dan ini katanya asam sekali nih. Iya kah? Memang asam. Nah, ikan maska areang ini adalah salah satu masakan khas Bulolohe yang cukup sederhana. Bumbunya hanya cabai, tomat, serai, dan kunyit. Cabai dan serai dibiarkan utuh. Tomat cukup diiris. Dan kunyit cukup diparut seperti ini. Kalau ikannya sudah disayat, agar lebih mudah menyerap bumbunya, campurkan dengan daun ariang dan air secukupnya. Kemudian masukkan juga parutan kunyit. Nah, ketiga bahan ini dicampur lebih dulu. Tujuannya agar aroma dan rasa amis pada ikan gabusnya bisa dinetralisir dengan daun ariang dan parutan kunyitnya. Kita mau ke sana. Nah, kalau sudah tercampur, sekarang rebus dulu sampai mendidih. Kemudian, masukkan bumbu dan bahan lainnya. Jadi, pembuatan ikan masak areang ini cukup mudah. Tinggal dicampurkan semua bumbu jadi satu, lalu direbus hingga matang. Seperti itu ya Bu ya. Tambahan bumbu serai membuat rasa dari ikan masak areang ini jadi lebih kuat. Soalnya selain itu nggak ada bumbu yang beraroma kuat lainnya. Paling hanya kunyit. Tinggal tunggu sebentar sampai semua bahannya matang. Udahlah, yuk makan. Ikan gabus masak areang siap dihidangkan. Mari kita makan. Oke, makan. Tampilan masakan yang satu ini lebih mirip ikan kuah kuning. Hanya saja disajikan dengan bumbu dan bahan yang lebih sederhana. Jadi ada hal unik dari rasa nasu areang ini. Nah, rasanya itu asam, tapi asamnya nggak seperti asam jeruk atau asam belimbing. Nah, yang bikin asam itu daun areangnya ini nih. Rasanya jadi kayak makin seger dan pas banget dicampur sama ikan gabus ini ya. Apalagi ikan gabus itu bagus buat tulang. Karena alam memberikan banyak manfaat. Halo anak negeri, sudah punya aplikasi Alobank belum? Jangan lupa ya untuk download aplikasi Alobank dengan cara scan QR di sini. Jangan sampai ketinggalan.